Ucil, di mana kau? Aku di sini, Kak Dadang. Aku ke sana ya. Ya, Kak Dadang lagi apa? biasa lagi baca. Kak Dadang rajin ya bacanya. Iyalah, masa iya dong. Cil, Kak Dadang ada punya cerita nih. Ada tiga mualaf yang baru saja memeluk Islam. Ketiganya belajar bersama seorang Pak Haji. Mereka belajar sholat, mengaji, dan amalan-amalan lainnya. Udah berapa lama mereka belajar bersama Pak Haji? Setidaknya ada beberapa ilmu yang sudah mereka dapatkan. Suatu ketika menjelang sholat maghrib, ternyata Pak Hajinya belum datang juga. Mereka bersepakat untuk siapa yang jadi imam, siapa yang jadi azan dan qomat, dan siapa jadi makmum. Ternyata dipilihlah si A menjadi imam, si B azan dan qomat, sedangkan si C sebagai makmum. Kemudian si B melaksanakan dan mengumandangkan azan, setelah itu qomatnya. Ketika sholat, tiba-tiba melintaslah seekor tikus. Tikun-tikun lewat. Kata si C. Kemudian si A bilang, "Shh," kata Pak Haji, "kalau lagi sholat tidak boleh bercakap-cakap." Kemudian si B mengatakan, Untung gua tak cakap loh. Tapi ketiga-tiganya bercakap. Iya, hasilnya sholatnya mereka tidak sah loh, Cil. "Cil, Uci tak ngambuk lagi." Enggak lah Kak Dadang. "Kok bisa?" Habis Kak Dadangnya udah baik sama Ucil sekarang. "Iyakah?" Iya Kak Dadang. Cil, Kak Dadang punya cerita ini. Ada seorang tokeh yang berlayar, kemudian menambatkan tongkangnya di sebuah dermaga. Ketika menambatkan tongkangnya di sebuah dermaga, ada seorang pemuda yang berkata kepada tokeh itu, "Keh, dari mana Keh?" Dari Bukit Batu. Kata tokeh itu. Kemudian anak muda itu berkata lagi kepada tokehnya, "Enak belayarnya Keh," kata pemuda itu. Kemudian tokeh itu menjawab, Enak loh, tongkangnya belayar laju. Angin solong dari ponton, oh. Kak Dadang, cerita lagi dong. "Emangnya Uci mau dengar?" Iya, Ucil suka dengar cerita Kak Dadang. Teman-teman Ucil juga suka. "Emangnya Uci mau cerita apa?" Terserah Kak Dadang aja. Baiklah, Kak Dadang akan cerita tentang segerombolan pemburu. Mereka memasuki hutan, mereka memburu binatang buas yang ada di hutan. Ketika mereka berada di tengah hutan, melintaslah seekor harimau. Kemudian ada seorang pemburu yang melihat harimau itu. Beliau mengejar pemburu itu hingga terlepas dari teman-temannya. Pemburu itu menembak membabi buta ke arah harimau itu. Ternyata harimau itu belum tertembak juga. Kemudian pemburu itu menembak berkali-kali hingga peluru di senapangnya telah habis. Melihat pemburu senapangnya telah habis, harimau itu melihat pemburu itu dan kembali mengejar pemburu itu. Pemburu itu berlari sekencang-kencangnya hingga tenaganya terkuras habis. Kemudian dia pasrah terhadap harimau itu. Kemudian dia memejamkan mata dan berbaring sambil berdoa. Sudah berapa lama dia berdoa, ternyata harimau itu juga belum menghampirinya. Ketika pemburu itu membuka mata, ternyata harimau itu ada di sebelahnya, sedang berdoa juga. Kemudian pemburu itu berkata, "Lagi berdoa juga ya?" Iya, aku berdoa. "Doa apa?" kata pemburu itu. Doa sebelum makan. "Emangnya kamu mau makan siapa?" Ya, kamulah. Kata harimau itu. Kak Dadang, cerita lagi dong. "Emangnya Uci mau dengar?" Iya Kak Dadang, teman-teman Ucil juga mau dengar. Dari kemarin mereka menunggu cerita dari Kak Dadang. "Apa iya?" Iya Kak Dadang, masa Ucil bohong?
Baiklah Cil, Kak Dadang akan cerita tentang petani yang rajin menanam pohon buah-buahan di pekarangan rumahnya. Petani ini menanam berjenis-jenis buah-buahan yang ada di kebunnya. Ada seorang tetangga juga yang pemalas untuk menanam buah-buahan di pekarangan rumahnya. Kalau dia lagi pingin untuk makan buah-buahan, dia datang ke rumah petani tersebut. Petani itu ketika tetangga pembalasnya datang ke rumahnya, dia menghidangkan bermacam buah-buahan yang disajikan kepada tetangganya pemalas itu. Tetangga pemalas itu memakannya dengan lahapnya. Kemudian tetangga yang malas itu mengatakan kepada petaninya bahwa buah-buahan yang dimakannya semuanya enak. Kemudian dalam hati petani yang rajin itu berkata begini, enaklah, emangnya makan gratis kok, makanya tanam, jangan pada menyangak aja.